Coba bayangin deh, seperti apa sih sekolah impian itu? Ternyata nih ada panduan baru untuk tahun 2025 yang bisa bantu kita semua buat ngebangun sekolah impian itu. Dan ini bukan sekedar dokumen biasa loh, tapi semacam cetak biru, blueprint buat menciptakan sekolah yang kita mau. Yuk kita bedah bareng-bareng cara kerjanya? Oke, coba kita pakai analogi ya. Bayangin pemerintah ngerancang satu tipe rumah aja, desainnya satu, ukurannya satu. Terus semua keluarga di Indonesia, dari yang di pegunungan sampai yang di kota besar, wajib tinggal di rumah itu. Keluarga di gunung yang butuh penghangat, sama keluarga di kota yang butuh lahan sempit tapi tinggi, semua harus pakai desain yang sama. Aneh banget kan? Nah, inilah inti dari masalah yang mau kita bahas. Soalnya selama ini kurikulum kita itu sering banget terasa kayak rumah seragam tadi. Satu kurikulum nasional yang dipukul rata untuk ribuan sekolah yang kondisinya beda-beda banget. Dari Sabang sampai Merauke. Padahal ya sama kayak keluarga, tiap sekolah itu unik punya ceritanya sendiri, punya kebutuhan dia sendiri. Terus kuncinya apa dong? Panduan baru ini ngasih satu jawaban yang simple tapi dalam banget. Pendidikan itu harus relevan, harus nyambung. Nyambung sama kehidupan muridnya sehari-hari, sama kondisi sekolahnya, sama budaya daerahnya. Kalau nggak gitu, belajar ya cuma jadi hafalan doang kan? Nah, ini dia pergeseran besarnya. Kita pindah dari pendekatan lama yang kaku, yang satu ukuran untuk semua, ke sebuah model baru yang jauh lebih fleksibel dan memberdayakan. Sekarang setiap sekolah dikasih kesempatan buat jadi arsiteknya sendiri, merancang kurikulum yang benar-benar pas buat komunitas mereka. Jadi, apa nama solusi keren ini? Namanya Kurikulum Satuan Pendidikan, atau kita singkat aja KSP. Anggap aja KSP ini sebagai DNA-nya sekolah. Sesuatu yang unik, cetak biru yang dirancang khusus oleh sekolah dan untuk sekolah itu sendiri. Terus, KSP itu apaan sih sebenarnya? Gampangnya gini, KSP itu seluruh rencana belajar yang dibikin sama sekolah. Kata kuncinya di sini adalah dikembangkan. Artinya, sekolah nggak lagi cuma jadi pelaksana yang nurut aja, tapi jadi perancang yang aktif. Keren kan? Dan ada satu istilah dari panduan ini yang saya suka banget, KSP itu adalah dokumen hidup atau living document. Ini benar-benar mengubah cara kita mandang kurikulum. Artinya, kurikulum itu bukan lagi aturan mati yang dicetak sekali terus dilupain. Justru sebaliknya, dia harus terus dievaluasi, disesuaikan, dia harus tumbuh dan berkembang bareng murid-murid dan komunitasnya. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana cara kita ngebangun rumah unik ini? Nah, panduannya ngasih kita 4 pilar utama. Coba deh, sekarang bayangin Anda itu arsitek buat sekolah Anda. Ini langkah-langkahnya. Prosesnya itu dibagi jadi 4 langkah yang logis banget, persis kayak mau bangun rumah. Pertama, kita analisis dulu lokasinya. Kedua, kita tentuin dulu desain rumah impiannya kayak apa. Ketiga, kita bikin denah ruangannya. Dan keempat, baru deh kita isi tiap ruangan dengan perabotan yang pas. Yuk, kita kupas satu persatu. Fondasinya adalah kenal diri, alias analisis. Sebelum gambar apapun, arsitek kan harus tahu dulu tanahnya kayak apa, iklimnya gimana, gaya hidup keluarganya gimana. Sekolah juga gitu. Siapa murid kita? Budaya lokalnya apa yang bisa dijadiin bahan ajar? Ada nggak sih museum, kebun, atau industri dekat sekolah yang bisa jadi kelas tambahan? Semua itu dimulai dari sini. Kalau fondasinya udah kuat, baru kita ngomongin visi. Arsitek pasti nanya, rumah impian Bapak Ibu kayak gimana? Nah, sekolah juga harus nanya ke dirinya sendiri. Lulusan seperti apa sih yang mau kita ciptakan di sini? Jawaban dari pertanyaan ini yang bakal jadi kompas buat semua keputusan ke depannya. Lanjut ke pilar ketiga, pengorganisasian. Nah, ini kayak arsitek lagi ngerancang denah rumahnya. Dan disinilah kebebasannya berasa banget. Sekolah bisa milih, mau pendekatan tradisional per mata pelajaran, kayak kamar-kamar yang terpisah, boleh. Atau mau pendekatan tematik, di mana kamar matematika dan seni dihubungin sama satu tema, misalnya air, bisa juga. Atau mau yang terintegrasi, kayak rumah konsep open plan tanpa sekat, bisa banget. Atau bahkan sistem blok, di mana kita fokus di satu ruangan aja selama beberapa minggu. Fleksibilitasnya luar biasa. Terakhir, pilar keempat, ini udah masuk ke detailnya, furniture dan aktivitas di setiap ruangan. Setelah denahnya jadi, kita putusin di dalamnya mau ada kegiatan apa aja. Ini mencakup rencana tahunan, semesteran, sampai ke rencana harian di kelas, mau pakai modul apa, bikin proyek apa, semua kegiatan yang dialami murid tiap hari itu direncanain di sini. Tapi, ada satu hal penting. Ngerancang rumah impian ini bukan kerjaan satu orang arsitek aja loh, ini adalah proyek gotong royong.
Kolaborasi itu jadi kunci suksesnya KSP. Terus, siapa aja tim arsiteknya? Wah, banyak. Bukan cuma kepala sekolah dan guru, tapi juga ada komite sekolah, orang tua, bahkan murid juga diajak ngobrol. Khusus buat SMK, dunia kerja juga dilibatin, biar kurikulumnya nyambung sama kebutuhan industri. Jadi, semua pihak bahu-membahu ngebangun rumah ini bareng-bareng. Pada akhirnya, semua proses yang rumit ini, dari analisis, nentuin visi, sampai gotong royong, semuanya muaranya ke satu tujuan utama, murid. Rumah ini kan dibangun buat mereka, jadi lulusan seperti apa sih yang mau dihasilkan dari rumah yang udah dirancang dengan sangat personal ini? Nah, panduan ini nggak ngebiarin kita cuma berandai-andai. Ada target yang jelas banget yang dirangkum dalam 8 kompetensi utama. Ini dia 8 pilar karakter dan kemampuan yang ingin kita bangun di diri setiap murid yang lulus dari sekolah kita. Coba kita lihat daftarnya. Ada keimanan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, sampai komunikasi. Ini bukan cuma daftar nilai-nilai baik ya, tapi ini adalah seperangkat alat yang lengkap buat anak-anak kita menghadapi masa depan. Inilah tujuan akhir dari setiap rumah yang kita rancang. Jadi, setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaannya saya balikin ke Anda semua. Kalau seandainya sekolah di lingkungan Anda itu adalah sebuah rumah yang bisa dirancang ulang dari nol, fitur unik apa yang bakal Anda tambahkan supaya rumah itu jadi tempat terbaik buat anak-anak kita tumbuh dan berkembang? Coba deh dipikirin.